Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Reni pada hari Selasa 4 Agustus 2020. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Pembelajaran untuk Selasa yaitu dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bu Reni akan bahas mengenai cerita pendek atau cerpen. Kalian tentunya pernah membaca sebuah cerpen, baik di sebuah majalah atau pada sebuah koran. Cerita pendek banyak kita temui dalam kehidupan kita. Nah, pengertian. Yang pertama, pengertian. Kalian ketika membaca cerpen penasaran, apa itu cerpen? Pengertiannya apa itu cerpen? Nah, cerpen adalah salah satu bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi dengan hanya satu konflik. Pengertian fiksi. Apa itu fiksi? Yaitu sebuah tulisan prosa tentang peristiwa dan karakter yang dibayangkan, tidak nyata, atau biasa disebut dengan rekaan. Struktur cerpen. Ketika kalian membaca cerpen, kalian pasti akan menemukan strukturnya. Yang pertama, abstrak. Bagian dari cerpen biasanya berisi rangkuman atau intisari cerpen. Kedua, orientasi. Pada bagian ini biasanya tokoh dan latar diperkenalkan. 3. Komplikasi. Di bagian tengah, pada bagian ini tokoh-tokoh akan menghadapi konflik. Berikutnya, evaluasi. Bagian ini menyajikan perjalanan konflik dan berakhir pada sebuah pemecahan. 5. Resolusi. Disebut juga bagian peleraian, yaitu saat titik tertinggi mulai menurun dan menemukan sebuah koda. Nah, koda terdapat pada bagian akhir dari cerpen. Di dalam cerpen, ketika kalian membaca cerpen, kalian pasti akan menemukan unsur intrinsik. Apa saja unsur intrinsiknya? Pertama, tema, kedua, tokoh, 3, penokohan, 4, watak, 5, latar, 6, alur atau plot, 7, sudut pandang, dan yang terakhir pesan atau amanat. Sebuah cerpen pasti di dalamnya akan ada ke-8 unsur intrinsiknya. Yang terakhir pasti di sebuah cerpen akan ada pesan atau amanat. Unsur intrinsik. Nah, di dalam cerpen juga terdapat unsur intrinsik. Unsur intrinsik cerpen digunakan untuk mengetahui lebih dalam tentang isi cerita. Unsurnya antara lain latar belakang masyarakat dan kepengarangan. Anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini Bu Reni cukupkan. Selamat belajar. Jaga kesehatan, rajin cuci tangan, tetap di rumah melakukan hal yang positif. Kita berdoa semoga pandemik ini segera berakhir sehingga kita dapat bertemu di ruang kelas. Tugasnya akan Bu Reni kirimkan melalui Word dokumen. Semoga apa yang Bu Reni sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat. Dan selamat pagi.